Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita semua selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasantri yang saya cintai, kita melanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas tentang sholatnya orang yang musafir. Orang musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang minimal jaraknya tidak kurang dari 2 marhalah. Dan 2 marhalah ini para ulama berbeda, ada yang mengatakan sekitar 82 km, ada yang mengatakan 88 km, dan ada pendapat lain yang mengatakan lebih jauh lagi. Kita mulai pembahasannya, saya bacakan dulu maknanya, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri utawi iki iku bab martelake sholate musafir. Al-qasru utawi sholat qasar. Iku yajuzu wenang apa al-qasru lil musafiri keduwe wong kang lunga. Safaron kelawan lunga tawilan kang suwe utawa adoh. Marhalata ini tegese ana rong marhalah utawa rong pos. Ya juzu wenang apa ayak sura yen to ngosor sapa musafir as-sholata ing salat aruba yata kang bangsa papat ila rakaataini maring rong rakaat. Dalile liqoulihi ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala. Rupane a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, falaisa mongko ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa. Apa amtak suruh yen to ngosor sapa sira kabeh minas sholati saking salat. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh hina masuila ing dalem mangsane den takoni sapa Kanjeng Nabi an sholati safari saking masalah salat ing dalem lelungan, sedekahun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sedekahum. Sedekahun utawi salat iku dadi sedekah. Sedekahun utawi salat iku dadi sedekah. Maksude salat sing kena den qasar niku dadi sedekah. Ta sedekah kang dawe sedekah. Sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sedekah alaikum ing atase sira kabeh. Faqbalu mongko padha nrimo sapa sira kabeh sedekah tahu ing sedekahe Gusti Allah. Teman-teman mahasantri yang saya banggakan, kita membahas tentang sholatnya orang yang bepergian atau sholatnya musafir. Orang yang bepergian jauh, yang minimal perjalanannya ada 2 marhalah, dia diperkenankan untuk mengqashar sholatnya. Sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kita tahu sholat dalam sehari itu ada 5 waktu, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dan ada subuh. Dari kelima sholat tersebut,
yang bisa dikosor hanyalah yang berjumlah 4 rakaat. Berarti hanya duhur, kemudian asar, kemudian isya. Ketiga-tiganya berjumlah 4 rakaat. Sholat ini untuk yang 4 rakaat bisa dikosor. Yang semula kita harus melakukan sebanyak 4 rakaat, namun ketika kita dalam keadaan musafir boleh dilakukan hanya 2 rakaat saja. Jadi ketika sholat duhur tidak dilakukan dengan jumlah 4 rakaat, tetapi hanya 2 rakaat saja. Asar juga demikian, 2 rakaat saja. Nanti waktu isya juga demikian, dilaksanakan dengan jumlah hanya 2 rakaat saja. Nah, pengurangan ini disebut dengan qashar, mengqashar sholat ini ya namanya. Nah, kalau maghrib bagaimana? Kalau maghrib tidak boleh dikosor. Maghrib ya tetap dilakukan sebanyak 3 rakaat. Kemudian kalau subuh, ya subuh itu semula 2 rakaat ya tetap 2 rakaat. Jadi tidak ada pengurangan lagi. Nah, dalilnya adalah wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jadi ketika kamu semua ini dalam keadaan berjalan menjadi musafir, maka kamu semua ketika mengqashar sholat itu tidak dihukumi dosa. Di sini dikatakan bahwa hukum mengqashar sholat itu adalah hukumnya jawaz. Jawaz itu boleh. Kita mengqashar sholat boleh, tidak mengqashar juga boleh. Misalkan kita bepergiannya jauh, sudah memenuhi syarat. Bila kita mengqashar juga boleh, tetapi kita melakukannya dengan cara yang sempurna. Duhur tetap dilakukan 4 rakaat. Ngasar juga demikian 4 rakaat. Isya juga sama, tetap dilakukan 4 rakaat. Boleh enggak? Ini tetap boleh dan hukumnya sah. Tetapi Nabi pernah bersabda terkait dengan orang yang musafir kemudian mengqashar sholat. Nah, perlu diketahui bahwa qashar ini adalah termasuk rukhsah. Rukhsah ini adalah kemurahan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya Allah memberikan sesuatu, kita menerimanya. Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan qashar. Sholat yang seharusnya kita lakukan sebanyak 4 rakaat, cukup kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Ini namanya adalah qashar. Lah, sebaiknya menurut yang di sini itu kita ambil. Artinya bagi seorang musafir, ya, seorang musafir yang telah memenuhi syarat, sebaiknya sholatnya jangan sempurna, tetapi cukup di qashar saja. Nanti melakukan duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya juga 2 rakaat. Bahkan ini yang lebih baik. Jadi kita sholatnya mudah, tetapi Allah lebih suka karena ini adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, di sini juga diterangkan tentang syarat-syaratnya orang yang mengqashar. Kita bacakan dulu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihhatil qashri utawi pira-pira syarat sae mengqashar. Al awalu utai kang awal iku ayakuna yen to ana apa as-safaru lelungan iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Jadi syaratnya orang bepergian yang nanti boleh untuk mengqashar sholat itu bukan bepergian yang untuk maksiat. Nah, misalkan perjalanannya jauh dari Tulungagung, misalkan dari Tulungagung ke Surabaya itu lebih dari 80 km. Tapi tujuan ke Surabaya itu untuk merampok. Nah, maka kalau dia di tengah perjalanan ini ingin mengqashar sholat, ini tidak boleh. Walaupun perjalanan itu sudah memenuhi syarat, tetapi karena dia tujuannya ke Surabaya untuk melakukan maksiat, ini tidak boleh untuk mengqashar. Tidak ada kemurahan karena tujuannya adalah untuk maksiat. Asani utai kang kaping pindho iku ayan wiyen to niat sapa wong al-qashra ing niat qashar ma'al ikhrami ing dalam sertane takbiratul ihram. Kemudian disyaratkan lagi ketika dia niat untuk mengqashar itu
dilakukan ketika dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Misalkan dia mau sholat duhur, dalam hatinya dia ingin untuk mengqashar. Nawai usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati qasran. Saya niat melakukan sholat duhur 4 rakaat dilakukan dengan cara qashar. Ini sudah dilakukan di awal dia untuk melakukan sholat. Ketika niat itu sudah disampaikan keinginannya untuk melakukan qashar. Tidak boleh, misalkan di tengah perjalanan dia itu awalnya tidak ingin untuk mengqashar, ya dia lakukan sholat duhur dengan sempurna. Sudah dapat 1 rakaat, saya mengqashar saja, tidak jadi 4 rakaat, kita lakukan 2 rakaat saja, nambah 1 rakaat lagi, jadi jumlahnya ada 2, dia akhiri dengan salam. Ini tidak boleh, karena dia mengqashar itu tidak dilakukan niatnya ketika di awal. Ini tidak boleh. Jadi yang kedua itu syaratnya dia boleh untuk mengqashar bila mana dia sudah berniat untuk mengqashar ini di awal dia sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Asalisu utai kang kaping 3 iku alla ya tamma yen to ora dadi makmum sapa wong bimukimin kelawan wong kang mukim. Yang berikutnya, syarat yang ketiga, orang yang mengqashar itu harus tidak menjadi makmum dari orang yang mukim. Maksudnya bagaimana? Orang yang mukim ini tentunya sholatnya harus dilakukan sempurna. Orang mukim itu yang di rumah saja. Jadi dia tidak bepergian, dia sholat di rumah, ini kan sholatnya harus sempurna. Misalkan begini maksudnya. Jadi ada seorang mau bepergian ya dari Tulungagung ke Surabaya. Lah pas di Jombang dia itu sholat di masjid ya. Lah imamnya itu orang Jombang sana, orang yang mukim, sholat duhurnya 4 rakaat. Kemudian si makmum ini yang dari Tulungagung itu sholat menjadi makmum, kemudian dia mengqashar. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena imamnya sholat dengan sempurna, tapi makmumnya mengqashar. Ini tidak boleh. Nah, bolehnya itu dia kalau imamnya itu bukan orang yang mukim. Jadi sama-sama mengqashar itu boleh dilakukan. Jadi yang teman seberangkatan dari rumah, ya, ini sholatnya diqashar saja, ini boleh. Begitu ya. Yang ketiga, dia tidak menjadi makmum dari orang yang sedang mukim. Demikian untuk materi kali ini. Kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.